Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam budaya, lestari budayaku. Sebelumnya, perkenalkan saya Fitrianur Aulia Marzuki dari PBSID Angkatan 2025. Di sini saya akan menyampaikan beberapa pidato persuasif yang bertema perjuangan perempuan dalam pendidikan. Pendidikan adalah model hidup, sebab kehidupan akan dijalani oleh diri sendiri dan berlangsung seumur hidup. Dewasa ini, aksesibilitas terhadap pendidikan meningkat secara signifikan. Namun, perempuan seringkali kesulitan untuk menjadi berpendidikan karena budaya patriarki yang tak terhindarkan. Perempuan dianggap hanya cukup tahu perihal sumur, dapur, dan kasur, tanpa harus tahu perihal busur. Padahal, perempuan juga menjadi pilar penting untuk mencerdaskan generasi bangsa. Perempuan yang berpendidikan akan menjadi sekolah pertama bagi anak-anaknya kelak. R.A. Kartini pernah berkata, "Rampaslah semua harta benda saya, asalkan jangan pena saya." Kutipan yang menjadi pengingat bagi seorang perempuan, bahwasanya harta benda perempuan mungkin bisa saja direbut orang lain, tapi tidak dengan haknya dalam mengenyam pendidikan. Dalam pendidikan, perempuan akan dilatih untuk berpikir kritis dan mandiri. Dampak positifnya adalah skill ini sangat penting untuk membuat keputusan dalam hidup. Apabila kita melihat jauh ke belakang pada era Dewi Sartika, di mana perempuan dianggap sebagai posisi kedua, Dewi Sartika memperjuangkan pendidikan bagi perempuan dan mendobrak ketabuhan yang saat itu dianggap tidak biasa. Ia telah membukakan jalan bagi perempuan untuk menempuh pendidikan, mengantarkan perempuan pada kemajuan dan tidak lagi pada posisi terabaikan. Lantas, saat ini kita juga harus menjaga api semangat dalam diri untuk maju lebih jauh lagi. Memandang pendidikan bukanlah hanya suatu keinginan, tapi justru sebagai kebutuhan. Karena proses belajar adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan seumur hidup. Selain itu, seorang profesor psikologi di Universitas Clark, Amerika Serikat, Jeffrey Arnett, meneliti hubungan antara pendidikan dan kebahagiaan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditempuh, berbanding juga dengan kebahagiaan di masa depan. Pada akhirnya, pendidikan bukanlah hanya perihal apa yang kita pelajari di kelas, namun proses berpikir dan mandiri tanpa batas. Oleh karena itu, marilah kita bangun kepercayaan diri untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi lagi. Karena perempuan layak untuk menyampaikan aspirasi, melakukan kolaborasi, dan menjadi berprestasi. Dunia ini pun terus bertransformasi. Mungkin dulu nenek moyang kita hanya tahu perihal memburu dan meramu. Namun saat ini anak-anak pun bisa tahu apabila ada informasi terbaru. Teknologi terus berkembang, manusia pun harus melakukan hal yang sama. Apalagi bagi seorang perempuan, teknologi terkadang menjadi suatu ancaman dan ketakutan. Perempuan sering menjadi pelecehan digital yang tidak masuk di akal. Penampilan dikomentari, perilaku disalah arti, bahkan kehidupan pribadi menjadi topik perdebatan yang tiada henti. Peran pendidikan pun terasa semakin penting untuk menghadapi tantangan dan mendapatkan peluang yang lebih besar. Oleh karena itu, mari kita buka jalan selebar-lebarnya bagi perempuan untuk belajar. Karena perempuan maju, bangsa pun ikut maju. Hal ini pun harus didukung oleh seluruh elemen masyarakat, dari keluarga hingga pemerintah. Perempuan pun juga harus terbuka dengan peluang yang ada. Tidak hanya mengasihani diri sendiri, tetapi terus mengeksplorasi diri. Ada begitu banyak peluang yang tersedia. Seperti pepatah mengatakan, belajarlah sampai ke negeri Cina. Dan merantaulah, karena itu merupakan anjuran dari Imam Syafi'i untuk meninggalkan kampung halaman demi meraih kemuliaan. Penghormatan tinggi atas dedikasi perempuan dalam mengorbankan tenaga, waktu, dan pikirannya. Terima kasih telah menjadi ibu bagi anak-anak cerdas bangsa ini.
Itulah pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya bila ada salah kata maupun perbuatan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam budaya, lestari budayaku.